Arithmetic Logic Unit melakukan operasi aritmatik dan logik pada operan-operan. Operan-operan tersebut disimpan sementara di dalam register. Pada beberapa prosesor, hasil operasi disimpan pada register khusus yang disebut akumulator. Tipe operasi ditentukan oleh control unit yang mendekode instruksi yang di-fetch dan kemudian mengumpankan ke ALU dengan sinyal-sinyal kontrol yang sesuai. Berikut adalah GPR atau General Purpose Register pada prosesor 8086. GPR pada prosesor 8086 ada 4, yaitu akumulator AX, base register BX, counter register CX, dan data register DX. Nah, yang berakhiran X ini adalah 16 bit. Kemudian dibagi, misalkan AX menjadi AH dan AL, BX menjadi BH dan BL, masing-masing 8 bit. Register PC atau IP. PC berisi alamat awal program atau alamat awal instruksi yang akan di-fetch dari dalam memori utama. PC ini akan bertambah setiap instruksi baru di-fetch. Sehingga PC selalu menunjuk pada lokasi instruksi berikutnya. Kalau kita berbicara register, instruction register, maka kita akan berbicara instruksi. Instruksi-instruksi program itu terdiri dari opcode dan field alamat. IR mengekstrak instruksi dari data buffer register, hanya bagian opcode-nya saja. Setelah itu, control unit mendekode isi IR dan membangkitkan sinyal kontrol yang menghidupkan kegiatan sesuai dengan instruksi tersebut. Nah, dalam hal ini, control unit akan membangkitkan sinyal kontrol ke arithmetic logic unit. Buffer register terdiri dari 2, yaitu DBR, data buffer register. Ini untuk memisahkan bus data eksternal dengan bus internal CPU. Kemudian ABR, address buffer register. Ini memisahkan bus alamat eksternal dengan bus internal CPU. Dalam beberapa kasus, buffer register tidak berupa rangkaian yang kompleks, tapi hanya berupa gerbang penyangga saja. Status register menyimpan word status program yang terdiri dari bit-bit flag dan bit-bit control. Flag diset secara otomatis oleh kejadian tertentu selama operasi aritmatik dan logik. Bit control diset oleh program agar mengenable mode-mode operasi CPU. Control unit membangkitkan urutan sinyal yang berasal dari clock. Setiap urutan sinyal tergantung pada opcode dari masukan yang diberikan dari sumber luar ke CPU. Masukan eksternal tersebut
dapat berupa permintaan interupsi pada program atau interrupt. Pada kontrol unit, sinyal kontrol internal untuk mengaktifkan ALU dan pembukaan penutupan data path antar register. Sedangkan sinyal kontrol eksternal ditujukan untuk memori dan I/O. Sinyal ini dikirimkan untuk mengaktifkan transfer data atau sebagai tanggapan terhadap interupsi dan permintaan bus request. Control unit ini biasanya menggunakan microcoding, ya. Jadi instruksi yang sudah diekstrak ya oleh instruction register ini diterjemahkan oleh microcoding. Nah, microcoding mengacu pada penggunaan pola biner untuk mengencode sinyal kontrol pada setiap langkah. Setiap pola menempati satu lokasi read-only memory atau ROM dan disebut micro instruction. Urutan micro instruction disebut dengan microprogram. Jadi, control unit ini akan menerjemahkan instruksi yang di-fetch dari CPU menjadi sinyal kontrol internal dan eksternal. Itu yang menerjemahkan adalah control unit. Tugas utama CPU adalah melakukan eksekusi instruksi. Nah, bagaimana melakukan eksekusi instruksi akan kita bahas pada uraian berikut. Baik, sekarang kita lihat tentang program komputer. Program komputer ya, atau disebut dengan program ya, adalah urutan instruksi ya yang ditulis untuk melakukan tugas tertentu ya. Program itu ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman, misalkan C, Java, dan sebagainya. Kemudian, instruksi program dapat dieksekusi oleh CPU apabila berada di RAM. Saat menjalankan program, program dipanggil dari hard disk untuk dimuat atau load di RAM. Perhatikan pada gambar berikut. Yang namanya instruksi itu tersimpan di dalam main memory atau RAM. Juga datanya. Nah, yang terkait dengan instruksi ini, di dalam CPU ada namanya program counter. Program counter adalah untuk menunjuk CPU akan mengambil alamat yang ada di bagian mana di dalam RAM. Kemudian, instruction register akan mengekstrak instruksi tersebut untuk diambil opcode-nya saja. CPU melakukan eksekusi instruksi melalui 3 langkah. Pertama adalah fetch instruksi dari memori utama. Yang kedua adalah mendekode di control unit. Yang ketiga adalah mengeksekusi instruksi di ALU. CPU melakukan fetching instruksi dari memori utama yang alamatnya ditunjukkan oleh instruction pointer. CPU menerima instruksi melalui bus data, ya, masuk ke IR, kemudian instruksi didekode oleh decode unit. Instruksi dieksekusi oleh ALU, ya, kemudian hasil eksekusi disimpan di General Purpose Register. Perhatikan proses fetch, decode, execute dalam animasi berikut ini. Ya, perhatikan register, perhatikan data bus, dan perhatikan address bus. Kecepatan eksekusi CPU ditentukan oleh frekuensi clock. Artinya, semakin tinggi frekuensi clock, semakin cepat eksekusi CPU.
Diagram berikut menggambarkan frekuensi clock, di mana satu langkah masing-masing fetch, decode, atau execute memerlukan satu periode clock. Ya. Oleh sebab itu, bisa dijelaskan bagaimana kenaikan frekuensi clock akan meningkatkan kecepatan eksekusi CPU. Perhatikan frekuensi clock untuk 5 Hz, 5 kHz, 5 MHz, dan 5 GHz. Ya, di mana satu siklus akan semakin pendek waktunya. Perhatikan, misalkan CPU akan melakukan eksekusi 3 instruksi. Setiap instruksi memerlukan 3 cycle. Ya. Instruksi pertama perlu 3 cycle, kedua juga 3 cycle, instruksi ketiga juga 3 cycle. Sehingga secara keseluruhan untuk 3 instruksi memerlukan 3 cycle. Ya. Sehingga Anda bisa membayangkan bagaimana kenaikan frekuensi clock akan berpengaruh terhadap kecepatan eksekusi instruksi. Baik, kita simpulkan untuk kuliah ini, ya, ada 3 butir. Yang pertama adalah organisasi komputer, ya, yaitu CPU, memori, dan I/O dihubungkan oleh sistem bus. Organisasi internal CPU terdiri dari ALU, register, dan control unit. Kemudian CPU dalam melakukan eksekusi instruksi menggunakan 3 langkah, yaitu fetch, decode, execute, di mana kecepatannya ditentukan oleh frekuensi clock.